Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak atau Ibu dosen pengampu dan rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang insya Allah dirahmati Allah. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risa Hijrianti dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri. Di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ke-6, yaitu tentang syariah dan ruang lingkupnya, yang mencakup yang pertama itu tentang syarat rukun wudhu dan yang membatalkannya menurut 4 imam mazhab, yaitu Hambali, Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Dan yang kedua yaitu syarat rukun sholat dan yang membatalkannya menurut 4 imam mazhab tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu syarat rukun wudhu serta yang membatalkannya menurut 4 imam mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama itu pengertian wudhu. Wudhu berasal dari kata wudu'a, wa wada'ah, yang artinya baik atau bersih. Sedangkan pengertian wudhu menurut istilah syara' adalah menggunakan air pada anggota khusus, yaitu wajah, tangan, dan seterusnya dengan cara yang khusus pula. Yang kedua itu syarat-syarat wudhu. Adapun syarat-syarat wudhu terbagi menjadi 3 syarat, yaitu syarat wajib, syarat sah, dan syarat wajib dan sah sekaligus. Yang akan kita bahas pertama yaitu syarat wajib. Syarat wajib itu adalah semua perkara yang apabila dapat terkumpul semua, maka seseorang diwajibkan untuk bersuci. Adapun yang termasuk syarat wajib itu adalah berakal, balik, Islam, mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi, hadas, suci dari haid dan nifas. Yang kedua adalah syarat sah. Syarat sah adalah perkara yang menjadikan sahnya amalan bersuci. Adapun yang termasuk syarat sah itu adalah yang pertama, meratakan air yang suci ke atas kulit, yaitu meratakan air ke seluruh anggota yang wajib dibasuh, hingga tidak ada bagian yang tertinggal. Perbuatan ini bertujuan untuk meratakan air pada seluruh bagian kulit. Oleh sebab itu, jika terdapat bagian sebesar jarum yang tidak terkena air, maka wudhu kita tidak sah. Yang kedua, menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Dengan kata lain, tidak terdapat suatu penghalang yang menghalangi air sampai ke kulit seperti lemak, minyak, dan termasuk juga kotoran mata, dawat Cina yang dilihat, dan cat kuku bagi perempuan. Namun, minyak biasa dan sejenisnya tidaklah menghalangi air sampai ke kulit. Yang ketiga, orang yang berwudu itu adalah mumayyiz, maka tidaklah sah wudunya seorang bayi yang belum mumayyiz. Ini adalah bentuk hipotesis yang barangkali dibutuhkan oleh seseorang yang berkata bahwa bayi atau anak kecil dilarang memegang mushaf apabila belum berwudu. Yang keempat, tidak terdapat perkara-perkara yang menafikan wudu atau berhentinya perkara-perkara yang membatalkan wudu. Yang kelima, masuk waktu untuk tayamum menurut pendapat jumhur ulama selain ulama mazhab Hanafi. Menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i, ia juga disyaratkan bagi orang yang memiliki hadas yang berketerusan seperti orang yang mengidap penyakit besar atau selalu kencing, disebabkan bersuci dalam keadaan demikian dianggap bersuci karena uzur dan darurat. Oleh karena itu,
ia terikat dengan waktu. Yang ketiga, yaitu syarat wajib dan sah sekaligus. Maksudnya adalah syarat yang apabila hilang satu daripadanya, maka wudhu itu tidak wajib dan sekaligus tidak sah apabila hal itu terjadi. Adapun yang termasuk syarat wajib dan sah sekaligus adalah yang pertama berakal, maka wudhunya tidak wajib bagi orang yang masih gila. Yang kedua, suci dari darah haid dan nifas untuk wanita, maka wudhunya tidak wajib dari wanita yang sedang haid dan nifas. Yang ketiga, ada air mutlak yang cukup, maka wudhunya tidak wajib bagi orang yang hanya ada air sedikit dan untuk keperluan minum. Yang keempat, tidak sedang tidur atau lalai, maka wudhunya tidak wajib bagi mereka yang tidur atau lalai tidak ada niat. Di sini bisa kita perhatikan ada tabel. Tabel ini merupakan rukun-rukun wudhu. Para ulama berbeda pendapat ketika menyebutkan rukun wudhu. Ada yang menyebutkan 4 saja, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Namun ada juga yang menambahinya dengan berdasarkan dalil dari sunnah. Yang pertama itu, menurut Al-Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wudhu itu hanya ada 4, sebagaimana yang disebutkan dalam nas Al-Quran. Yang kedua, menurut Al-Malikiyah menambahkan dengan keharusan niat ad-dalq, yaitu menggosok anggota wudhu. Sebab menurut beliau sekedar mengguyur anggota wudhu dengan air masih belum bermakna mencuci atau membasuh. Juga beliau menambahkan kewajiban muwalat. Yang ketiga, menurut Asy-Syafi'iyah menambahinya dengan niat dan tertib, yaitu kewajiban untuk melakukannya pembasuhan dan usapan dengan urut. Tidak boleh terbolak-balik. Istilah yang beliau gunakan adalah harus tertib. Dan yang terakhir adalah menurut Al-Hanabilah mengatakan bahwa harus niat, tertib dan muwalat, yaitu berkesinambungan. Maka tidak boleh terjadi jeda antara satu anggota dengan anggota yang lain yang sampai membuatnya kering dari basahnya air bekas wudhu. Dan pada tabel yang kedua ini, bisa kita lihat di sini adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu lewat 2 lubang kubul atau dubur. Menurut Al-Malikiyah, keluar sesuatu yang tidak lazim seperti batu, darah, atau nanah tidak membatalkan wudhu jika sesuatu tersebut terbentuk di dalam usus, atau bukan karena menelan batu. Yang kedua, tidur yang bukan dalam posisi tamakun. Menurut Al-Hanabalah, tidur membatalkan wudhu secara mutlak. Dan menurut Al-Malikiyah, tidur pulas dapat membatalkan wudhu, baik tamakun atau tidak. Sementara tidur ringan tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga, hilang akal karena mabuk, tidur atau sakit. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Menurut Al-Hanafiyah, menyentuh kemaluan dengan tangan tidak batal wudhu. Yang kelima, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram. Menurut Asy-Syafi'i, membatalkan wudhu tanpa lapis selain rambut, kuku, dan gigi. Menurut Al-Hanafiyah, tidak batal wudhu sama sekali. Dan menurut Al-Malikiyah, membatalkan wudhu apabila dengan kelezatan, atau bermaksud kelezatan walaupun dengan lapis tipis, baik kulit ataupun rambut. Jika menyentuh amrod al-jamil, hukumnya sama. Menurut Al-Hanabalah, membatalkan wudhu dengan syahwat, ajnabi atau muhrim. Tidak batal wudhu bagi yang disentuh. Yang keenam, keluarnya sesuatu dari badan, seperti darah, nanah, dan semacamnya, akibat luka atau lainnya. Yang terpenting adalah mereka sepakat bahwa murtad juga menyebabkan batalnya wudhu, kecuali Al-Hanafiyah. Namun Al-Hanafiyah berpendapat,
Ketawa dalam sholat juga menyebabkan batal wudhu. Makan daging kambing atau unta menurut Al-Hanabalah termasuk yang membatalkan wudhu dan juga memandikan jenazah. Ragu terhadap hadas membatalkan wudhu menurut Al-Malikiyah. Pembahasan yang kedua yaitu syarat, rukun sholat, serta yang membatalkannya menurut 4 imam mazhab. Yang pertama itu pengertian sholat. Dalam mendefinisikan tentang arti kata sholat, Imam Rafi'i mendefinisikan bahwa sholat dari segi bahasa berarti doa, dan menurut istilah syara' berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri atau ditutup dengan salam dengan syarat tertentu. Sholat adalah upaya membangun hubungan baik antara manusia dengan Tuhannya. Dengan sholat, kelezatan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terasa. Pengabdian kepadanya dapat diekspresikan, begitu pula penyerahan kepada segala urusan kepadanya. Sholat juga mengantar seseorang kepada keimanan, kedamaian, dan keselamatan darinya. Syarat-syarat sholat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Yang ketiga, suci dari hadas kecil dan besar. Yang keempat, suci dari najis, baik pakaian, badan maupun tempat sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, menutup aurat bagi yang mampu. Yang ketujuh, tidak berbicara selain bacaan sholat. Yang kedelapan, tidak sambil makan dan minum. Yang kesembilan, tidak menggantungkan kebatalan sholatnya dengan sesuatu apapun. Dan yang terakhir, tidak banyak bergerak selain gerakan sholat. Pembahasan yang ketiga yaitu rukun sholat menurut mazhab-mazhab. Yang pertama itu menurut mazhab Hanafi. Terdiri dari takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku atau sunnah membaca tasbih, kemudian sujud dan duduk tasyahud akhir. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, terdiri dari niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku atau sunnah membaca tasbih, kemudian iktidal atau bangun dari ruku, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, tertib, dan tumakninah. Kemudian yang ketiga menurut mazhab Syafi'i, terdiri dari niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku atau sunnah membaca tasbih, kemudian iktidal atau bangun dari ruku, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, kemudian salam, dan tertib. Yang keempat, menurut mazhab Hambali, terdiri dari takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku atau wajib membaca tasbih, kemudian iktidal atau bangun dari ruku, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, salam, tertib, dan terakhir tumakninah. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut 4 imam mazhab. Yang pertama itu adalah mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat, yaitu yang pertama, karena hadas yang mewajibkan wudhu atau mandi. Kemudian yang kedua, berbicara secara sengaja. Yang ketiga, menangis. Yang keempat, merintih dalam sebagian keadaan. Yang kelima, banyak bergerak. Yang keenam, ragu-ragu dalam niat. Yang ketujuh, bimbang dalam memutuskan sholat, namun tetap meneruskannya. Yang kedelapan, menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain, atau menukar dengan sholat sunnah dibolehkan jika ia bermaksud hendak menunaikan sholat fardu secara jamaah. Yang kesembilan, terbuka aurat, sedangkan ia mampu menutupnya. Yang ke-10, tidak menutup aurat, padahal ia memiliki pakaian.
Yang ke-11, kena najis yang tidak dimaafkan kalau tidak segera dibuang. Yang ke-12, mengulang-ulang takbiratul ihram. 13, meninggalkan rukun secara sengaja. 14, mengikuti imam yang tidak patut diikuti karena kekufurannya atau sebab lainnya. Yang ke-15, menambah rukun secara sengaja. 16, makan dan minum. 17, berpaling dari kiblat dengan dadanya. Dan yang ke-18, mendahulukan rukun fi'li dari yang lainnya. Kemudian yang kedua, menurut mazhab Maliki. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Maliki yaitu yang pertama, meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja. Yang kedua, menambah rukun dengan sengaja. Yang ketiga, menambah tasyahud bukan pada tempatnya. Yang keempat, tertawa terbahak-bahak. Yang kelima, makan dan minum dengan sengaja. Yang keenam, berbicara dengan sengaja. Yang ketujuh, meniup dengan mulut secara sengaja. Yang kedelapan, muntah dengan sengaja. 9, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang ke-10, terbuka aurat. 11, terkena najis. 12, banyak bergerak. 13, menambah rokaat. 14, sujud sebelum salam. Dan yang ke-15, meninggalkan 3 sunnah dari sunnah-sunnah sholat karena lupa, serta tidak melakukan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga yaitu menurut mazhab Hambali. Yang membatalkan sholat menurut mazhab Hambali yaitu yang pertama, banyak bergerak. Kedua, kena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga, membelakangi kiblat. Yang keempat, terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang kelima, sengaja membuka aurat. Yang keenam, bersandar dengan kuat tanpa alasan. Yang ketujuh, menambah rukun dengan sengaja. Yang kedelapan, mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja. Yang kesembilan, keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya. Yang ke-10, berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu. Yang ke-11, ragu-ragu dalam takbiratul ihram. Yang ke-12, tertawa terbahak-bahak. Yang ke-13, berbicara, baik sengaja atau tidak. 14, makmum memberi salam dengan sengaja melalui imam. Yang ke-15, makan atau minum. Yang ke-16, berdehem tanpa alasan. Yang ke-17, meniup dengan mulut jika keluar suara minimal 2 huruf. Dan yang ke-18, menangis bukan karena takut kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yaitu menurut mazhab Hanafi. Yang membatalkan sholat menurut mazhab Hanafi adalah yang pertama, berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya, atau karena keliru. Yang kedua, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Yang ketiga, banyak bergerak. Yang keempat, memalingkan dada dari kiblat. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, berdehem tanpa alasan. Yang ketujuh, menggerutu. Yang kedelapan, merintih, mengaduh, menangis dengan suara keras. Yang kesembilan, membalas ucapan orang yang bersin. Yang ke-10, mengucapkan kalimat innalillah ketika mendengar kabar buruk. Yang ke-11, mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendengar kabar baik. Yang ke-12, mengucapkan kalimat subhanallah atau la ilaha illallah ketika heran. Yang ke-13, orang yang sholat dengan bertayamum lalu mendapati air. Yang ke-14, terbit matahari ketika sedang sholat subuh. Yang ke-15, matahari tergelincir ketika sedang mengerjakan sholat id. Yang ke-16, jatuhnya pembalut luka yang belum sembuh. Yang ke-17, berhadas dengan sengaja. Jika didahului oleh hadas atau dengan tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat, namun harus berwudu dan meneruskan sholatnya.